Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Halo, selamat datang di Podcast Channel bersama gue Mr. GE. Buat lu yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Dan di sini local reaction. Bukan bahas sih. Kita lihat tonton bareng-bareng videonya. Terus menarik gak buat dibahas? Terus slow apa dan se-cringe apa? Jadi buat lu yang suka content reaction kayak gini, ya jangan lupa buat support channel ini supaya Outcome Channel bisa terus upload konten seru lainnya. Bukan cuma content reaction aja, mungkin nanti ada yang lainnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Apa nih yang pertama nih? Alhamdulillah dapat satu. Apa, Cok? Siapa itu aja? Orang temennya sendiri anjir. Temennya sendiri anjay. Bisa-bisa suaranya mirip loh. Ada-ada aja. Nih, gua kasih tahu. Kayaknya banyak video-video nostalgia ya. Campuran mungkin. Anak sekarang nggak bakal ngerti. Nah, saya dulu tuh ganti-ganti nomor HP mungkin. Kayak gini di videonya. Inilah hobi nyeleneh anak tahun 90-an. Kalian ngalami juga nggak? Selain sibuk bekerja di PT mencari cinta sejati, anak tahun PT mencari cinta juga sejati. punya hobi aneh yang sekarang sudah jarang ditemui, yaitu ngumpulin kartu perdana. Dulu beli kartu perdana tuh rasanya kayak berburu harta karun. Ada yang sengaja beli cuma karena bonusnya lebih gede. Kirim 10 SMS gratis 10 SMS. Telepon 1 menit, bonusnya 10 menit dan masih banyak bonus-bonus menarik lainnya. Makanya jangan heran kalau dulu tiap beberapa minggu sekali nomor teman kalian selalu berubah terus. Baru hari ini disimpan, minggu depan udah ganti lagi. Bukannya diteror pinjol atau debt collector, tapi emang sengaja beli kartu baru demi bonus yang murah meriah. Jujur deh, kalian ngalami hal ini juga nggak? Dan kira-kira hobi apa lagi ya yang dilakukan anak tahun 90-an? Dan ketik mau. Iya lagi. Cuma buat ngarepin bonusnya aja. Dari beberapa provider ya, zaman dulu. Nah, sekarang kan gue nggak tahu nih. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan di Pandora, apalagi nih Bang Pandora, astaga, jadi tambah bandong dia. Dagang apa tuh dia? Dagang ikan. Somai batagor. Sate. Anak ayam warna-warni. Rujak. Dan tukang ayam. Negara Pandora lagi krisis apa? Sampai berubah alih semua gue lihat pekerjaannya. Gila. Sampai pengaruh loh. Harga mata uang dia ke dolar. Enggak. Ya, nih yang video sekarang nih. Gaya pacaran anak tahun 90-an. Kayak gimana nih, lihat. Pacaran anak 90-an tuh sederhana, tapi deg-degannya bisa bikin gak tidur semalaman. Dulu chat paling romantis itu surat lipat parfum melon. Untukmu. Nelpon gebetan dulu, deg-degannya lebih serem daripada ujian matematika. Kalau udah boncengan sepeda, rasanya kayak adegan film paling romantis. Anak 90-an tuh PDKT-nya ribet, harus lewat kurir teman dulu. Hah? Seriusan kamu bilang apa tadi? Ih, malu-maluin banget. Nonton TV bareng aja dulu, udah bikin senyum sendiri seminggu. Kalau udah foto studio bareng berarti hubungan udah level serius.
Sini dekat-dekat. Iya gini? Dulu nyindir gebetan tuh lewat lagu di radio, bukan lewat story galau. Pegangan tangan dulu tuh, rasanya kayak mau pingsan. Aku juga deg-degan banget. Kalau kamu pernah ngalamin cinta sesederhana ini, Iya sih, nggak terlalu banyak lika-liku drama-drama zaman dulu tuh. Apalagi kalau dulu lu suka, ya lewat temen ya atau lewat kurir dibilangnya. Bener sih. Iya sih, nggak salah. Bapak benar kok. Nih, HP tren yang di era tahun 2000-an. Aku lahir dari era tahan banting. Kami bukan sekadar HP. Kami sejarah di genggaman kamu. Aku murah, tapi Iya, siapa nih yang ngerasain? SMS ribuan, Pegang ini deh. nelpon sepuasnya. SMS-nya satu huruf satu perak. Aku jatuh 1000 kali, tetap nyala. Nah nih, Sampai seminggu, itu standar. buat nyamik kepala lu juga bisa Panik benjol di pakai HP ini. 20%, lemah. Aku datang buat saingan besar. Fitur banyak. Nah emang harga kalau yang miring. ini, Walau cepat hilang, aku pernah bersinar. Buka tutupku, itu gaya. nah ini bentuknya paling Aku bukan estetik sekadar nih. alat komunikasi. Sebelum ada layar sentuh. Sebelum touchscreen, aku sudah ikonik. Aku bawa musik ke kantongmu. Nah, Bass ini gua nendang pernah punya buat nih. gaya oke. Sebelum streaming, aku rajanya. Nah, buat lu HP apa yang pernah lu pakai di era tahun 2000-an ya? Coba komen. Nah, lanjut ya. Katanya ada 19 juta lapangan kerja. Hantu 19 juta lapangan pekerjaan anjir. Beli sate aja sekarang harus kris. Duit daun gua jadi gak laku lagi kan? Manusia sekarang kebal rasa takut. Gue loncat depan orang, dia malah bilang, minggir bang, masa depan kita lebih serem. Yang lain enak bisa kerja normal, jadi debt collector, babysitter, tukang galon. Lah, gue mau kerja apa? Gak punya tangan, gimana mau kerja? Lah lu mah enak. Lah gua. Suara kalian kan masih bisa kepake. Ya, sindiran. Gua nggak tahu. Ya, kita tahu lah. Jadi lanjut aja lah daripada panjang-panjang dan membahas itu. Ini kisah manis yang akan teringat setelah menonton video ini. Kisah manis apa? Kita lihat bareng-bareng. Dulu tempat ini Wah, Netflix-nya awalnya Tarzan sih. 90-an. Kalian masih ingat nggak? Inilah rental VCD. Setiap sore atau malam minggu, banyak orang rela datang ke tempat rental VCD cuma buat cari film terbaik. Rak-rak penuh judul film dengan cover yang menarik, suara TV kecil yang memutar trailer film, dan aroma khas ruangan rental. Semua menjadi nostalgia yang sangat sulit untuk dilupakan. Kadang kita muter-muter dulu setengah jam cuma buat pilih-pilih filmnya. Ada film horor, kungfu, kartun, sampai film action yang terbaru. Semua disusun rapi di rak. Dan jika bingung, biasanya penjaga rental hafal semua film di sini. Dan mungkin itulah alasannya abang penjaga rental VCD selalu memberikan rekomendasi film terbaiknya. Mungkin karena udah pernah nonton semua film yang ada di sini. Kalian punya kenangan manis apa di sini? Tulis di kolom komentar. Ya, coba lu tulis deh di kolom komentar gue juga kenangan apa yang bisa membangkitkan ingatan lu. Yuk, kita lanjut lagi videonya. Konon ngaku lagi. Ternyata takut sama teman-temannya. Apakah? Mas Leak apa aja sih 3 tanaman yang paling Mas nggak suka? Pertama pohon keilur. Kalau saya deket pohon itu, aura saya langsung low bat. Langsung Keilur. lemas, Kenapa nggak jadi bisa tiba-tiba hilang. Apalagi berubah bentuk. podcast alam enggak Katanya kita ini? keilor memang ampuh buat ngusir ilmu hitam ya? Betul banget Mbak Ayu. Apalagi kalau daunnya direbus terus airnya buat mandi. Bisa bikin saya nggak berani lewat depan rumahmu.
Hahaha, oke. Terus yang kedua, tanaman apa lagi Mas Leak? Bunga kenanga cantik sih, tapi baunya itu kayak alarm buat saya. Langsung kabur. Wah, padahal bunga kenanga banyak dipakai buat ritual juga loh. Nah itu dia. Kalau orangnya niatnya baik, malah bisa bikin saya nggak bisa mendekat. Aura positifnya tinggi banget. Lalu yang ketiga, apa lagi nih Mas Leak? Yang ketiga, sirih dan pinang. Kalau dua tanaman itu digabung, apalagi sambil orangnya baca doa, aduh, saya bisa copot gigi taring. Kamu punya tanaman itu? Tulis di komentar. Ambil hikmah buang buruknya, wassalam. Ya, sekarang pun alam gaib aja punya podcast, Cok. Masih tahu kelemahannya loh. Aduh, aneh-aneh aja. Dan ini video berikutnya adalah katanya, bukan katanya mungkin, memang betul. Mobil pertama yang masuk ke Indonesia. Yang bikin orang kayak bingung, ini ya videonya. Kalian pasti baru tahu, mobil pertama yang masuk ke Indonesia bukannya bikin orang kagum, tapi malah bikin ketakutan. Bahkan diberi julukan kereta setan. Tahun 1894, sebuah peti kayu raksasa datang ke pelabuhan Semarang dari Eropa. Isinya adalah Benz Victoria Phaeton. Benz Victoria Phantom. Susuan Pakubuwono X dari Keraton Surakarta. Saat mesin satu silinder dinyalakan, suara dentuman keras dan asap tebal langsung bikin warga panik. Bayangin aja, ada kereta besi bisa jalan sendiri tanpa ditarik kuda yang masih asing saat itu. Orang-orang pun menganggap kalau kendaraan ini punya kekuatan gaib. Karena itulah mobil tersebut dijuluki kereta setan. Harga mobil ini juga nggak main-main. Pakubuwono X membelinya dengan harga 10.000 gulden, jumlah yang fantastik pada zamannya. Sang raja juga sering mengendarainya di sekitar keraton, menandai awal era otomotif yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, mobil bersejarah ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Pada tahun 1924, mobil itu dibawa ke Belanda untuk pameran internasional dan tidak pernah kembali lagi karena situasi politik dan perang. Sekarang kereta setan berada di sebuah museum yang ada di Belanda. Harusnya balik lagi sih ke Indonesia, itu kan karena punya Raja Pakubuwono ya, harusnya balik lagi sih, nggak disimpan di museum Belanda. Kita lanjut, nostalgia masa lalu, rental PS. Bukan main PS tapi ngeliatin orang main PS kayaknya. Berjam-jam di tempat ini, bukannya main, tapi nontonin orang lagi main. Rental PS bukan hanya sekedar lokasi mencari hiburan, melainkan berbagi cerita, lahir tawa, teman baru dan kenangan yang tidak bisa diulang lagi. Udah mau diulang lagi cuy. Kita rela duduk berjam-jam cuma buat nunggu satu kalimat, gantian ya. Kadang belum sempat pegang stick, waktu sudah keburu habis, dan yang paling bikin emosi, memory card, save game kita ditimpa orang lain. Semua game yang kita simpan hilang dalam 1 detik. Rasanya lebih sakit dari kalah main. Ya, namanya juga minjem. Belum lagi yang main duluan tapi nggak mau gantian, atau yang kalah tapi minta ulang sekali lagi. Sampai lupa waktu, sampai mata merah, sampai dimarahi di rumah, tapi tetap diulang besok datang lagi. Di tempat itu, kita bukan cuma main game, kita belajar sabar, belajar kalah, dan diam-diam belajar punya teman. Sekarang semua bisa dimainkan sendiri, tapi rasanya gak pernah sama lagi. Gimana? Kalian kangen gak masa itu? Ya, gak bisa dirasakan lagi. Biarpun masih ada rental PS, tapi beda lah sama zaman dulu. Video selanjutnya, siapa yang dulu habisin berjam-jam di tempat ini? Tapi untuk anak 90-an. Anjir, telepon Kalian umum, pernah ngabisin poin. berapa jam di tempat ini? Atau sekedar memberi kabar orang di rumah, aku sudah sampai. Di tahun 1980-an, sebelum ponsel merajalela, Sebelum era muncul ponsel seorang ya. yang jadi penyelamat komunikasi. Ya, telepon koin. Diperkenalkan sekitar tahun 1981. Alat ini jadi solusi bagi banyak orang
yang belum punya telepon rumah. Cara pakainya sederhana, cukup masukkan koin 50, 100 atau bahkan 500 rupiah. Dan kamu akan mendapatkan waktu bicara yang terbatas. Telepon ini ada di mana-mana, di halte, rumah sakit, stasiun, terminal, dan bahkan pusat pembelanjaan. Dan masuk di tahun 1990-an. Inilah masa keemasannya. Ribuan unit tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Ada satu hal yang paling khas, antrian panjangnya. Orang-orang rela menunggu hanya untuk bilang, aku sudah sampai. Atau sekedar melepas rindu pada keluarganya. Namun, kejayaan itu tak berlangsung lama. Memasuki awal tahun 2000-an, ponsel mulai hadir dan perlahan mengambil alih segalanya. Telepon koin mulai ditinggalkan. Belum lagi berbagai masalah yang timbul. Dirusak, dicuri koinnya, dan bahkan ada yang curang. Koin dilubangi, diikat benang lalu ditarik kembali. Ditambah lagi suku cadang semakin sulit. Satu persatu mesin itu mulai mati. Hari ini yang tersisa hanya box berkarat, diam, dan perlahan terlupakan. Jika kalian sekarang udah nggak ada. Mungkin ada di beberapa kota-kota terpencil cuma jadi barang antik lah. Nah, habis telepon umum ada namanya wartel. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu itu warung telekomunikasi, tapi ini sempat ada masa emasnya juga atau masa jayanya. Kita lihat videonya. Kalian masih ingat tempat ini ya? Kalau ingat, fik kita seumuran. Setelah era telepon umum koin meledak, muncul suatu tempat yang langsung jadi favorit banyak orang. Ya, wartel, warung telekomunikasi. Tapi orang-orang lebih suka menyebutnya warung telepon. Tempat sederhana, tapi punya peran besar di zamannya. Di dalamnya, ada ruang kecil bernama KBU, kamar bicara umum. Masuk, tutup pintu, dan dunia luar seakan menghilang. Berbeda dengan telepon koin, di sini kalian tidak perlu ribet cari uang receh. Cukup angkat gagang telepon, bicara, dan tanpa sadar waktu dan biaya terus berjalan. Awalnya sih cuma sedikit, tapi masuk di era 90-an, wartel meledak di mana-mana. Hampir tiap sudut kampung punya, selalu rame, selalu punya cerita. Bilik-bilik kecil itu jadi saksi banyak hal. Suara yang bicara serius, nada penuh harap, kadang juga suara yang tertahan karena rindu. Di tempat ini, kabar keluarga disampaikan, urusan kerja diputuskan, dan jarak untuk sesaat terasa lebih dekat. Jadi gimana videonya? Iya, wartel tuh habis telepon umum bergeser ke era wartel, emang benar. Semua punya jaya masa emas atau masa jayanya lah. Setelah itu baru ke handphone. Dari handphone yang pakai keypad terus pindah ke touchscreen, semua ada eranya. Semakin kesini makin berkembang. Dan itu jadi video terakhir gua hari ini. Dan buat lo, terima kasih yang sudah menonton. Dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke siapapun dan dimanapun. Gue Mr. GE. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.